dusta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Belajar tentang kejujuran vs atau lawan dusta. Tolong bantu saya carikan Yohanes pasal 8. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bapaknya pembohong dan bapaknya pendusta itu adalah si kunyuk setan itu. Tolong carikan, bantu saya. Nah, kalau istilah orang Jawa, maaf, baik penipu, ya, sumber dari segala penipu dan kebohongan dan dusta itu si jahat itu. Ya, sambil menunggu, tolong carikan ayatnya, pokoknya Yohanes pasal 8. Nah, saudara, ternyata untuk berbohong itu tidak ada kampusnya untuk orang kuliah. Saya pakai istilah ini. Jadi nggak ada universitas yang punya jurusan atau fakultas belajar bohong, dapat ijazah bohong, itu tidak ada. Sadar nggak? Sejak anak-anak itu sudah bisa bohong, sudah bisa berdusta. Nah, kita semua mengalami itu waktu masih kecil. Cuma sayang, lupa kita ini. Tapi semua kita pasti pernah berdusta. Nah, pertanyaannya, yang ngajari itu siapa? Kok dari kecil bisa belajar dusta? Nah, ini ayatnya. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, bayi. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Maaf kalau saya nekankan pakai logat Jawa, bapakmu gitu ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ngeri. Dia yang merasuki Kain untuk menjadi pembunuh adiknya. Dan tidak hidup dalam kebenaran sejak semula juga. Sebab di dalam dia, memang saya tambahkan kata ini, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wih, ngeri. Ayat, kamu berasal dari bapakmu. Maaf saudara, kamu yang dimarahi oleh Tuhan Yesus ini justru imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi, adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Ngeri nggak? Kamu berasal dari bapakmu, yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran, karena ia tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika dia mengatakan kebohongan, dia mengatakannya dari karakternya sendiri, karena dia adalah pembohong dan bapak kebohongan. TL, kamu ini daripada bapakmu iblis, dan segala hawa nafsu bapakmu itulah yang kamu turuti. Ialah pembunuh manusia dari mulanya. Tiada yang berdiri di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri. Tadi ayat, karena karakternya sendiri. Karena ia itu pembohong dan bapaknya pembohong. PS, iblislah bapakmu, dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu itu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak kebenaran, sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, ini terjemahan bagus. Kalau setan itu berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Oh Tuhan, tolong kami, murid-muridmu, anak-anakmu ini, supaya enggak mewarisi sifat si bapaknya pendusta ini. Saya ulangi ya, kalau ia berdusta, itu wajar buat setan, karena sudah begitu sifatnya. Nah, ngeri sekali bukan? Sudah begitu sifatnya. Terus, ia pendusta dan asal segala dusta. TSI, bapak kalian adalah iblis. Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh, dan dia selalu melawan ajaran benar, karena dia membenci semua hal yang benar. Dia suka menipu, karena memang itulah sifat aslinya. Sifat aslinya lagi. Dia adalah penipu dan bapak dari semua penipu. Saya bacakan BMK, bapak kamu iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih suka menurut kehendak bapak kamu. Sejak permulaan iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran,
karena tidak ada kebenaran padanya. Apabila iblis berdusta, hal itu memang sudah sewajarnya karena dia pendusta dan asal segala dusta. FAYH. Sebab kalian adalah anak-anak si iblis dan kalian gemar melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Dari mulanya ia pembunuh dan pembenci kebenaran dari mulanya. Tidak satu titik kebenaran pun terdapat padanya. Lebih tajam lagi. Tidak ada satu titik kebenaran pun terdapat padanya. Jika ia berdusta, hal itu wajar baginya. Karena ia adalah bapak para pendusta. Saya tidak berkata tentang seseorang kalau saya nyebut inisial tentang ini. Karena sudah bukan cuma kasus nasional. Ini internasional. Orang yang berinisial FS sudah tahu semuanya. Saudara, dalam hidup ada istilah. Satu kebohongan pasti akan ditutupi kebohongan yang lain. Dan itu betul. Maka itu sekali kita berdusta, pasti yang namanya manusia akan lanjutkan dusta itu. Nah, kasus FS ini sudah mengerikan. Dia orang Kristen, maaf, tapi belum tentu murid Yesus, walaupun Kristen. Berdusta, dia bohong. Bahkan buat rencana yang ngeri sekali. Untuk menutupi kebohongannya, dustanya itu. Dia pakai bohong lagi. Nah, lihat, siapa yang diajak bohong? Ternyata bukan orang-orang rendah. Bukan yang pangkatnya kroco istilahnya. Tapi yang sudah minimal ada 2 bintang. Loh kok bisa? Jawabannya, karena ada duit di belakang. Ada duit. Maka itu, kalau bukan Bapak Joko Widodo Presiden Indonesia sekarang, maka kasus ini pasti menguap, hilang. Udah gak tahu kemana. Bersyukur Tuhan angkat Bapak Joko Widodo. Nah, Presiden kita itu gak doyan duit. Nah, bagi beberapa saudara yang sering ikuti saya mengajar, kan begitu yang Tuhan katakan. Setan itu nggak bisa bekerja di hidup orang yang nggak doyan duit. Ya, pasti ada yang tanya, masa sih ada orang nggak doyan duit? Banyak. Kalau saudara tanya saya tunjukkan orang-orangnya. Nah, orang yang nggak doyan duit pasti nggak disukai setan. Karena setan itu duit dan duit itu setan. Saudara, kasus FS menjadi pelajaran penting buat kita murid-murid Yesus, buat gereja Tuhan. Hati-hati dengan uang. Sumber dusta adalah setan. Dan setan itu adalah uang. Dan uang itu adalah setan. Coba bayangkan. Hebatnya Tuhan. Bekerja lewat KPK. Ingat, rektor salah satu perguruan tinggi negeri bisa ketangkap KPK. KPK itu kok bisa ngendus istilahnya. Kok bisa tahu. Sampai nyadap telepon. Padahal orangnya asalnya dari Sumatera, Lampung. Loh kok bisa ketangkapnya itu di Bandung. Itu yang saya nggak ngerti. KPK itu hebat bener. Nah, kalau KPK sehebat itu, apalagi Tuhan, atau nggak bisa dibohongin. Nah, duit lagi. Ada yang komen, anak saya, papi nggak doyan duit karena kalau dapat dibagi-bagi lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ya ikuti ya. Serius, saudara. Maka itu bapak segala dusta adalah si kunyuk setan itu. Nah, sekarang kita ngerti kenapa anak-anak sejak kecil nggak ada yang ngajarin. Saya percayalah, nggak ada orang tua normal ngajari anaknya suruh jadi pembohong sejak kecil. Tapi kok mereka bisa? Nah, firman Tuhan berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, kalimat itu bagus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu apa maksudnya, apa rencananya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita memberi kesempatan, si kunyuk, si pendusta itu akan memakai hidup kita untuk terus berdusta. Jangan beri kesempatan pada iblis karena kita tahu maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. AYT. Dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita. Karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Supaya jangan kita dialahkan oleh daya iblis. Karena kita mengetahui muslihatnya. Saya lakukan itu. Supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. TSI, dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita
supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis. Saya ulangi lagi ya, TSI-nya ada kalimat yang beda. Dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencananya. TSI ketiga, saling memaafkan itu baik bagi kita supaya Satanas tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kita. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencananya. Saudara, kalau disimpulkan, bagi yang suka main bola dan nonton sepak bola, ayat ini saya pakai istilah gol bunuh diri. Tahu ya? Walaupun orang ada yang tidak suka bola, nggak suka permainan sepak bola, tapi ngerti loh. Di dalam kasus-kasus persepak bolaan di dunia ini, ternyata ada gol bunuh diri. Tahu-tahu artinya gol bunuh diri itu pemain memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Ya sebetulnya sih nggak sengaja. Kalau sengaja keterlaluan betul. Tapi dalam hukum persepak bolaan internasional, walaupun itu tidak sengaja, pokoknya bola masuk ke gawang itu sudah merupakan kekalahan. Walaupun si pelakunya bukan itu maksudnya. Ngerti ya? Jadi kalau kita tahu maksud iblis, tipu muslihat iblis, tapi kita terus melakukannya, betapa bodohnya kita. Memaafkan itu menyembuhkan. Haleluya, betul. Nah, ini kisah yang ditulis oleh Paulus. Ya, coba baca TSI-nya mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat 8, 2 Korintus 2. TSI saja. Oleh karena itu, sekarang saya mohon kalian menunjukkan kepadanya bahwa kalian masih mengasihi dia. Dalam surat yang dulu itu kepada kalian, alasan saya menulis tentang perkara itu adalah untuk menguji hati kalian. Saya mau melihat apakah kalian tetap taat biarpun kalian mengalami perkara yang sulit. Tolong bagi yang masih bingung, pasal 2 Korintus 2 nanti baca seluruhnya di rumah ya, karena waktunya. Jadi hari itu di gereja Korintus ada masalah. Ada orang buat kekacauan, yang lain gak suka. Wah, saling ribut, saling bertengkar semuanya. Nah, Paulus menulis, jangan bertengkar. Biarlah kamu saling mengampuni. Nah, terus ayat 10 lihat. Waktu kalian memaafkan saudara kita itu, ya, akhirnya dimaafkan. Biarlah kalian tahu, saya juga sudah memaafkan dia. Belum tentu dia bersalah kepada saya. Dan memang urusannya bukan pada Paulus, tapi kepada jemaat di Korintus. Ya, saya ulangi. Biarlah kalian tahu saya juga sudah memaafkan dia. Belum tentu dia bersalah kepada saya. Tetapi di hadapan Kristus saya sungguh-sungguh memaafkan dia. Karena itu demi kesatuan kita semua. Nah, baru ayat 11. Dengan cara saling memaafkan akan lebih baik bagi kita, supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis. Jadi jangan melakukan gol bunuh diri untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Nah, seringkali kita bicara penipuan, itu biasanya urusan uang. Biasanya begitu ya. Tapi, maaf, kasus FS dari berita selentingan. Karena rupanya ada dendam dari si FS ke J. Nah, seandainya FS itu mau mengampuni, ya kira-kira saja, saya juga nggak tahu. Oke lah, masalah apa, pokoknya ada masalah. Coba saudara renungkan, kalau kita belajar pakai 2 Korintus 2 ini. Seandainya FS mengampuni J, seperti perintah di 2 Korintus 12. Seandainya FS itu mau mengampuni J, sekalipun mungkin J bersalah kepada dia dan keluarganya. Saudara percaya? Nggak ada kasus yang mengerikan ini terjadi. Lepas daripada apa yang dilakukan FS dalam bisnis sebelum kasus ini, itu bukan urusan kita. Tapi saya mau ngomong, seandainya FS mengampuni C, nggak akan begini kisahnya, ya. Atau mungkin juga berarti kan nggak akan kebongkar. Nah, soal kebongkar bukan urusan kita. Tapi ini bisa soal pengampunan. Maka itu suami istri. Dusta seringkali terjadi di antara kita. Ketika sengaja ataupun tidak, kita berdua saling menyakiti karena nggak terima. Jadi 2 Korintus 2, ayo kita pakai pertama untuk pribadi. Kalau ada orang-orang menyakiti kita, orang-orang menipu kita, orang-orang mengkhianati kita, orang-orang membohongi kita, dan sejenisnya,
ampuni. Supaya kita tidak memberi keuntungan kepada si kunyuk itu. Nah, kalau kita tidak mengampuni, wajar muncul dendam. Dendam itu nggak akan berdiri sendiri. Pasti langkah berikut balas dendam. Nah, untuk menutupi pelaksanaan balas dendam, wajar nggak kalau ada kebohongan dan dusta? Coba renungkan. Ketika suami istri tidak mengampuni, maka timbul dendam. Nah, ketika dendam terjadi dalam hidup pernikahan, mulai. Masih ingat kasus polisi yang di Semarang cari pembunuh bayaran untuk nembak istrinya? Masih ingat ya? Nah, karena dia nggak suka dengan istrinya. Sebelum perkaranya disidangkan, polisi ini kecewa, sedih, malu, akhirnya dia bunuh diri di rumah orang tuanya sendiri. Nah, inilah si setan itu. Cara kerjanya selalu begitu. Dan ini sudah dipakai oleh si kunyuk ini berabad-abad. Kasus-kasus politik yang ada di negara mana saja di dunia. Dimulai dengan tidak mengampuni. Ketika tidak mengampuni, lalu timbul dendam. Kalau sudah ada dendam, pasti akan timbul balas dendam. Kalau sudah timbul balas dendam, ada kasus. Untuk menutupi kasus, dusta. Maka itu mulai hari ini saudara, supaya kita tidak masuk dalam lingkaran si pendusta, ya, saya ulangi, supaya kita tidak masuk dalam lingkungan si pendusta, ayo kita saling mengampuni, ya, selalu saling mengampuni. Maka kalau kita saling mengampuni, dusta nggak akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita nggak membalas. Maka kalau kita nggak membalas, kita nggak perlu nutup-nutupi kasus-kasus itu. Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu, ayo mulai hari ini kita belajar betul-betul. Jangan kita jadi agen-agennya iblis. Setuju ya? Untuk mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Jangan. Nah, ternyata jujur itu nggak berat selama kita tidak ada dosa yang kita tutup-tutup. Saya ulangi, jujur itu nggak berat asal kita tidak berbuat dosa. Nah, kalau terjadi dosa, ya minta ampun aja, mengakui saja, selesai. Kita lihat ayat yang berikut. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-8 dan 9. Kejadian 3, ayat 8 dan 9. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya uraikan dulu. Jadi ketika mereka merusak seluruh rencana Bapa di surga untuk dunia ini lewat Adam dan Hawa, rusak total karena mereka melawan yang Yahweh Tuhan pesan. Semua buah di taman ini boleh kau makan, tapi yang satu jangan. Nah, kalau ada yang bertanya, ya kalau nggak boleh dimakan, kenapa Tuhan ciptakan? Jawabannya, ya maunya Tuhan, dia bisa ciptakan kok. Ayo, kalau saudara bisa buat apa saja, pakai kekuatan saudara sendiri, dengan modal saudara sendiri, siapa berhak komen dan melarang? Saudara bisa dan pakai uang saudara sendiri. Nah, seperti itu Papa. Itu jawaban yang pertama. Ya maunya Tuhan, mau ciptakan apa saja. Nah, yang kedua, mengapa ada pohon itu? Jawabannya, supaya manusia itu diuji, dites untuk mengetahui isi hatinya itu apa. Maka itu saya sering berkata, kira-kira kalau ada kampus baru buka, lalu pasang iklan begini, inilah satu-satunya kampus yang ada di dunia, tanpa ujian langsung lulus S1. Kira-kira ada nggak yang mau kuliah di situ? Ya mungkin ada ya, yang males-males itu, maaf. Nah itu pembohong lagi, itu pendusta lagi. Tapi orang wajar, orang sehat, orang waras, yang nggak akan mau kuliah di kampus itu. Nggak ada ujian kok, tahu-tahu bisa lulus. Oh, ada yang tanya, berarti istilah sabar ada batasnya, itu salah ya? Salah, sabar itu nggak ada batasnya. Lihat Papa di surga. Kalau Papa di surga punya batas kesabaran, kita semua sudah habis. Bukan cuma jadi ayam penyet,
jadi orang penyet. Betul nggak? Kalau Tuhan ada batas kesabarannya. Jadi nggak ada. Dia tidak punya batas kesabaran. Kasih setianya terus berlanjut. Betul, ada komen. Mengampuni orang lain membuat hati dan jiwa itu tenang. Betul. Ada yang tanya lagi, ketika kita mengetahui sesuatu namun memilih untuk diam, apakah itu berdusta? Ya, surat Yakobus pasal pertama menulis itu. Kalau kita tahu ada kejahatan dan kita diam, kita salah. Cuma caranya negur harus pakai hikmat, begitu ya. Nah, saya lanjut. Jadi buah itu bukan untuk menjebak, bukan untuk menjatuhkan, tapi buah itu untuk ujian, ya. Betul, ini ada komen dari Medan. Hidup yang bebas dari konflik batin adalah mereka yang selalu hidupnya transparan. Betul, orang yang transparan, nggak takut menghadapi orang. Ya, coba dengarkan. Ada banyak orang hidupnya itu tergantung pendapat orang, tergantung kata orang. Dikit-dikit mau melakukan apa-apa, tunggu. Nanti aku dilihat orang gimana ya? Rugi hidup seperti itu nggak transparan. Hidup yang transparan itu lega, ringan, nggak ada rahasia yang ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu disembunyikan, ya, nggak perlu. Itu indah. Nah, jadi ketika mereka dua merusak rencana Tuhan, hancur rencana Bapa di surga untuk dunia. Kembali lagi Kejadian 3. Saudara, rusak toh rencana Tuhan, hancur gara-gara nggak taat. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Sabat. Ini loh yang saya menangis. Maka itu yang tanya tadi, apakah sabar ada batasnya? Waduh, saudara, kagum kepada Bapa di surga. Ayo jujur, kalau ada di antara kita punya rencana besar untuk sebuah bisnis, ya, kalau ada di antara kita punya rencana yang dahsyat untuk sesuatu lah, apa saja, pokoknya dahsyat. Lalu saudara mengajak dua orang untuk bekerja sama dengan saudara. Dengarnya baik-baik istilahnya. Rencana besar, bisnis besar. Ngajak dua orang yang saudara sudah pilih dan saudara percaya dua orang ini hebat. Tiba-tiba bisnis itu belum jalan. Dua orang yang saudara pilih itu membuat kesalahan fatal. Bayangkan, bisnisnya belum jalan, baru mau mulai. Ternyata dua orang saudara ajak kerjasama menghancurkan. Yang tanya, apa kesabaran ada batasnya? Ini jawabannya. Kira-kira saudara akan ngapain untuk dua orang ini? Belum mulai, baru mau mulai. Nggak bisa bayangkan gimana kemarahan kita pada dua orang ini. Nah, lihat Bapa kita di surga. Tapi kalau kita sudah tahu firman ini, jangan menyalahgunakan ya kesabaran untuk seenaknya kita berbuat dosa. Jangan lu ya. Nah, kita lihat, saudara baca. Ketika mereka mendengar si dua orang itu tadi yang menghancurkan rencana besar itu. Ketika mereka sudah menghancurkan rencana Tuhan yang hebat itu. Lalu mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, coba saya tanya kepada saudara, menurut kalimat ini, firman ini, Tuhan marah atau tidak? Ya, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, ayat 7 saya baca ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka sembunyi. Ya wajar, anak kecil kalau ketahuan salah ya sembunyi, bukan? Karena ketakutan. Tapi ketika mereka sembunyi, mereka itu mendengar papa mereka yang disalahi, yang dirusak rencananya. Ternyata bunyi langkah Yahweh Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saudara, ini yang kita kagum. Di sini kita melihat kesabaran Tuhan gak ada batasnya. Maka kalau Tuhan marah, pasti terusnya berkata, maka mereka mendengar langkah Yahweh Tuhan kubrak-kubrak. Woi, rusak taman itu, mana dua orang itu, mana dua orang itu. Nah, ini loh kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan ini yang kita mau pelajari. Ayat 9. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lagi sekali, tidak ada nada tinggi, nada marah tidak ada. Tetap manis. Di manakah engkau? Saudara, luar biasa. Nah, ada yang tanya,
Bagaimana kalau yang bohong itu pendeta? Ya kalau memang saudara bisa punya waktu, diberi kesempatan negur, ya tegur. Ya pakai hukum Matius 16. Tegur dengan 4 mata. Kalau nggak mau panggil saksi. Begitu. Ya ada aturannya semua dalam Alkitab. Nah di sini kita melihat ketidakjujuran manusia. Sudah salah malah sembunyi. Nah jangan kita lakukan itu. Jadi kejujuran itu penting, mutlak. Nah saya lupa tahun berapa itu, pokoknya tahun 80-an yang lalu. Betul, doa Bapak kami itu pengertiannya sangat luar biasa. Benar, jangan malu-malui Bapak kita dengan cara sikap hidup kita yang suka berbohong. Benar. Nah di ayat 9 itu kita menemukan ketidakjujuran manusia. Sudah jelas salah, kok malah sembunyi. Lebih baik terbuka. Nah tahun 80-an saya mendapat jawaban atas ayat itu yang mengagetkan sekali. Katanya Tuhan Maha Tahu. Kenapa dia tanya, hai manusia, engkau di mana? Waktu itu saya diskusi dengan beberapa teman, ada yang sudah meninggal. Ya Tuhan saya tahu, cuma hari itu Tuhan pura-pura nggak tahu. Maka itu tanya di mana engkau. Nah saya nggak bisa terima. Tuhan pura-pura nggak tahu. Nggak mungkin Tuhan pura-pura. Betul? Ada yang jawab lagi, itu buktinya. Waktu mereka 2 murid laki-laki kecewa pulang ke Emmaus. Terus Tuhan Yesus nimbrung di tengah-tengahnya. Dan mereka nggak tahu. Dan Tuhan Yesus terus ngomong seperti pura-pura nggak tahu. Itu kasusnya beda. Ya, kasusnya beda. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, wah, mengerikan sekali. Jadi Tuhan memang tidak tahu di mana manusia itu sembunyi. Nah, bagi yang belum setuju, nggak apa-apa, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Kalau kita nggak jujur, itu rugi. Kita nggak tulus, kita itu rugi. Ruginya di mana? Nah, Kejadian 3 ayat 9 yang aneh itu. Masa Tuhan nggak tahu? Sehingga tanya, hei manusia, engkau di mana? Kita gabungkan dengan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suara ketokanku dan buka pintunya, aku masuk. Lalu aku makan bersama dia dan dia makan bersama aku. Aneh, Yesus kan Tuhan. Semua kita pasti percaya kalau saya katakan. Kira-kira kalau nggak ada yang membuka kunci pintu gereja Laodikia itu, Tuhan Yesus tetap bisa masuk enggak? Pasti bisa, dia Tuhan, nggak usah tunggu dibukain pintu. Tapi Wahyu 3:20 ini membuat sadar. Wow, ternyata Tuhan itu sangat sopan. Dia nggak pernah mendobrak hidup kita. Dia selalu menunggu. Jujur nggak? Mau terbuka nggak? Cara renungkan. Maka itu kalau kita nggak bisa jujur dengan diri sendiri kepada Tuhan. Nah, di sini tema kita. Belajar tentang kejujuran dan tentang kebohongan atau dusta. VS ya lawannya. Ternyata kalau Papa tahu saudara dan saya menutupi sesuatu dan menyembunyikan sesuatu, ini kalimat yang saya temukan. Papa tetap respect kepada kita. Dan dia tidak akan memaksa kita untuk membuka yang kita sembunyikan. Ya udah, itu hak kita. Maka itu kalau istilah ketok pintu nggak dibuka, maka sebagai manusia, apalagi kalau kita merasa punya otoritas lebih tinggi daripada pegang kunci rumah itu, dobrak saja. Betul tidak? Nah, saudara, ternyata Papa di surga nggak pernah dobrak pintu yang masih tertutup. Jadi kalau kita nggak jujur, kita berdusta, ya Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tetaplah bersembunyi di dalam dustamu itu. Baik, Papa kita luar biasa. Yang tanya, apakah dosa masa lalu itu bisa merubah rencana Tuhan untuk masa depan kita? Kalau tidak diakui dan tidak bertobat, maka dosa masa lalu pasti merusak rencana Tuhan. Nah, pertanyaan saya, untuk apa dosa kok dibawa-bawa terus? Kan lebih baik bawa duit. Ya maaf istilahnya saja. Ya ngapain dosa kok dibawa-bawa terus? Jangan. Ya, buang. Coba kita lihat dulu ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Aduh, ini firman manis sekali. Ada yang memberi komen. Ketika dosa ada di dalam kita,
Tuhan tidak bisa mengakses kehidupan kita. Betul, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi, ketika kita membuka hati dan mengundang Tuhan masuk, Dia akan dengan senang hati masuk dalam hidup kita. Betul, wah, luar biasa ini. Hebat sekali Tuhan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi, jika kita mengaku dosa kita, jika ngaku loh, apa kata lain ngaku? Jujur. Oh, ada yang komen, dosa jangan digendong-gendong kemana-mana. Wih, berat sekali tuh kalau dosa digendong kemana-mana. Saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Terima kasih, setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan gak cuma mengampuni, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah kan enak tuh saudara. Ngapain berdusta? Jujur saja. Jujur saja. Ayat. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Terima kasih Pak. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tetapi jikalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Ia akan menepati janji-janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. TSI. Tetapi jikalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka sesuai dengan janjinya, Tuhan yang sangat adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Maaf, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang di Zoom. Bagaimana menghilangkan dendam dan kebencian pada orang yang menjati kita terus menerus? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau ada orang melakukan kejahatan kepada kita terus menerus, maaf ya, berarti kita memang belum beres. Maka itu Tuhan izinkan orang itu terus menerus melukai kita supaya kita sembuh. Jadi jangan salahkan orang yang melakukan kejahatan terus menerus kepada kita. Yang kedua, kalau saudara dan saya memang gak ada kejahatan tapi diperlakukan jahat oleh seseorang, itu kan jawaban doa kita. Ku mau sepertimu Yesus. Ya sudah, terimalah kejahatan yang terus menerus dilakukan orang itu. Dan tetap baik-baik dengan dia, sering-sering ajak makan. Serius. Dari Timor Leste, jika kita ingin mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain, supaya dosa kita juga diampuni. Betul, luar biasa itu ya. Apa dosa masa lalu bisa dibolehkan? Oh, sangat bisa Papa kita. Dan ada yang terulang. Nah, kalau terulang itu tergantung keputusan kita. Kalau kita bodoh ya kita ulang-ulang terus. Kalau kita pinter ya kita nggak akan ulang-ulang. Maaf ya, jelas ya. Ya, ada tambahan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Terima kasih untuk janji Tuhan itu dalam hidup kita. Baik ya, saya lanjutkan. Oh, ada yang tanya. Mau bertanya, jika Tuhan telah merencanakan sesuatu hal yang baik bagi Adam dan Hawa, mengapa Tuhan membiarkan mereka tergoda dengan godaan iblis yang merusak rencana Tuhan tersebut? Ini salah pertanyaannya. Tuhan tidak membiarkan ya mereka yang milih. Oke ya. Izinkan saya berkata begini, sudahlah nggak usah ngurusi Adam dan Hawa, toh sudah nggak ada. Ayo ngurusi diri kita sendiri. Maaf, jujur, kita tahu nggak tentang perintah-perintah Papa kita? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Pasti tahu. Pertanyaannya, kita nguruti atau tidak? Lah, apakah kalau kita menuruti, itu juga karena Tuhan yang memaksa? Tidak. Begitu pula kalau kita tidak menuruti, apakah itu karena Tuhan merencanakan? Tidak juga. Maka jawabannya itu pilihan kita. Itu ya jawabannya. Jadi bukan Tuhan yang membuat Adam dan Hawa seperti itu pilihan mereka. Tapi di sini kita lihat hebatnya Papa di surga. Walaupun rencananya dirusak, hancur seperti itu. Ingat tadi kita sudah baca di Kejadian 3, Papa enggak gubrak-gubrak, dar di taman itu. Jalan santai. Waduh, luar biasa. Adam dan Hawa itu salah, bukankah pada dasar kita belajar dari kesalahan? Oke, bagus sekali kalau kita belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Artinya jangan ikuti kesalahannya, kan begitu. Belajar dari kesalahan bukan berarti kita ngikuti kesalahan loh. Beda sekali. Oke, nah, ada yang tanya lagi, Kain diampuni atau tidak? Hei, jangan ngurus yang sudah mati.
Yang penting urus kita yang hidup, mau bertobat atau tidak. Manusia itu kurang ajarnya di sini. Kalau tahu jawaban-jawaban, saya beri contoh ya. Maka itu sih nggak pernah jawab. Kalau sudah cerai, terus bisa kawin lagi nggak? Kalau kita tahu jawabannya, boleh. Woi, enak sekali. Maka itu kita nggak usah tanya tentang yang sudah mati. Tanya ke diri sendiri. Udahlah, capek kalau ngurusin orang lain terus. Yang penting hidup kita mau berubah. Jangan berbuat dosa. Nah, kalau kita dijawab, oh Kain diampuni. Terus mau apa? Mau berdosa kayak Kain? Nah, jangan begitu. Ya, yang penting kita. The politeness God. Tuhan kita itu sangat sopan. Luar biasa. Terima kasih Papa. Kami punya Papa pribadi yang luar biasa. Jadi Tuhan ingin kita mempermuliakan namanya, ya, yang melakukan kehendaknya. Jadi kejujuran, ketulusan itu indah. Kejujuran, ketulusan itu menyenangkan. Karena apa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan, itu dahsyat. Kalau kita jujur, kita tulus, nggak usah ada dusta. Ya, ini ada komen. Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan manusia seperti robot, tapi diberi kehendak bebas untuk memilih melakukan yang benar atau tergoda melakukan dosa. Benar. Jadi kita punya kehendak bebas. Betul. Karena Tuhan tahu sesuatu yang busuk disembunyikan rapat-rapat, satu hari akan kebongkar. Betul. Nah, maka itu lebih baik jujur, saudara. Lebih baik jujur dalam hidup ini, supaya kita tidak jadi alat iblis dalam kehidupan kita. Enak loh, jujur itu enak. Ya, saya pernah mengajarkan orang yang paling capek di dunia bukan orang yang kerjaannya angkat-angkat karung beras yang satu karung beratnya 100 kilo. Enggak. Orang yang paling capek di dunia adalah orang yang punya banyak rahasia dan ditutup-tutupi. Orang seperti itu selalu nggak aman kalau ketemu orang lain. Bingung sendiri, kelincutan, supaya orang nggak tahu kelemahannya, kekurangannya. Capek hidup kayak begitu. Dalam istilah Jawa ada istilah bloko suto. Artinya transparan, tembus pandang. Nggak usah takut diketahui orang. Maaf, contoh kecil saja. Maaf ya, tapi ini fakta loh. Kalau rumah kita memang sedang berantak, tiba-tiba ada tamu mendadak datang, nggak usah sewot sendiri, nggak usah panik sendiri. Jangan dulu. Tunggu, 1 jam. Aku beres-beres dulu. Nah, itu kemunafikan. Nah, kalau memang kita ini nggak sempat beresin, berarti orang itu sedang sibuk sehingga nggak sempat. Iya, nggak apa-apa orang datang. Nggak usah malu, nggak usah merasa bagaimana. Nah, kalau memang saudara orangnya jorok, maaf. Dan tiba-tiba ada tamu, maaf. Ya, ada tamu, nggak ada tamu ya. Kalau jorok ya jorok. Maaf ya, maaf. Ya itu hal-hal kecil seperti ini. Hidup ini sangat ditentukan oleh orang lain. Itu orang bodoh. Jadi hidup itu yang biasa, yang normal, yang apa adanya. Nggak usah sampai malu, takut. Ya, itu seringkali saya buat tes. Kalau saudara terima tamu, berani nggak apa adanya? Nggak usah rumah disulap dulu. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Kalau bisa ya ayo. Begitu aja. Maka itu hidup yang paling enak, paling ringan. Itu nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang merasa malu dikenal. Kalau memang sudah mendadak tiba-tiba nggak apa-apa. Begitu ya. Nah, ini penting untuk kita hidup dengan merdeka, nggak terikat. Ya, nggak terbelenggu, nggak ditentukan oleh hal-hal yang menurut kata orang. Nggak usah. Ada yang komen dari Malang, kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. 1, karena orang jujur, Tuhan akan melindungi dia. Amsal 2 ayat 7. Nomor 2, karena orang jujur akan diperkenan Tuhan. Amsal 15 ayat 8. 3, karena orang jujur akan diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21. Wah, luar biasa. Kalau kita mau hidup seperti itu, transparan itu indah. Betul, nggak cuma indah saja, lega, ringan. Hidup itu nggak tergantung apa kata orang. Udahlah, yang rileks saja dalam hidup, ya. Bisa beresin. Enggak juga nggak apa-apa. Ya. Orang pun kalau mau bertamu ke rumah kita, mau komen, mau apa, itu rumah kita sendiri kok. Ngapain kita bingung? Betul tidak? Itu yang saya hidup. Ya, maka itu hidup saya itu enak, ringan. Itu dia. Aduh, luar biasa. Kita mau jujur, nggak ada dusta. Nah, ada yang tanya lagi, jika sudah bercerai boleh nikah lagi enggak? Tidak bisa dijawab di sini. Enak saja. Kalau dijawab bisa,
Wih, ayo cerai semua. Kau jawab nggak bisa, terus gimana? Terus dikejar pertanyaan. Pokoknya yang nggak pernah cerai dan belum cerai, nggak usah cerai. Ya, jadi pertanyaan seperti ini nggak akan bisa dijawab. Manusia itu kurang ajar di situ. Ya, inilah perbedaan Papi dengan pendeta lain. Setiap pengajar tidak pernah mendakwa atau mengintimidasi. Ya. Jika ada dusta antara suami kepada istri, apa layak diampuni? Loh, maaf ya yang tanya, saya belum kenal siapa ini ya. Sebelum saya jawab, jika ada dusta antara suami kepada istri, apa layak diampuni? Jawaban saya begini, siapa di antara kita yang tidak pernah mendustai Tuhan? Mengerti? Loh, saya tanya kok, siapa di antara kita yang nggak pernah mendustai Tuhan atau berdusta pada Tuhan? Nah, yang nggak pernah berdusta kepada Tuhan, marahlah kepada pasanganmu kalau dia dustai kamu. Tapi kalau kita pernah dustai Tuhan, lalu ada orang dustai kita, itu kan imbas. Oh, nggak ada yang ngamen ya. Ngerti maksudnya? Sudah, tetap harus ngampuni. Harus ngampuni. Nah, ayat terakhir, Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Yang pasti, kejujuran tidak perlu mengingat apapun yang pernah kita katakan atau perbuat. Karena di sanalah esensi kejujuran seseorang dapat terlihat. Betul. Ya. Ada orang, kalau kita pernah berbuat baik pada seseorang atau lebih, nggak usah diingat-ingat. Juga, kalau ada orang nggak berbuat baik kepada kita, kita menyakiti, kita disakiti, nggak usah diingat-ingat juga. Hidup itu bebas. Maaf. Ya, jadi jangan beri kesempatan pada iblis yang suka pembohong itu. Saya mau bacakan ayat 25, Efesus 4. Karena itu, dan ini suami istri, karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ini firman luar biasa, TSI-nya. Jadi karena kamu seperti sudah mengganti baju yang lama itu, yaitu hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Katakan yang benar satu sama lain. Karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. Betul saudara, jangan ada dusta. Berkatalah jujur. Maka itu suami istri tidak boleh ada yang disembunyikan dalam hidupnya. Termasuk hal apa saja harus terbuka, saling tahu. Nah, maka itu saya sering berkata, kalau lagi berdua suami istri dan salah satu yang handphonenya bunyi, maka yang punya handphone gak boleh pamit pada pasangannya. Sorry, aku minggir dulu. Awas kamu begitu. Pasangan kita harus tahu siapa yang telepon kita dan bicara apa. Kalau perlu pakai speaker, gak usah takut. Nah, suami istri yang ada dusta gak bisa. Sembunyi-sembunyi, takut itu diketahui. Saudara, tanya anak-anak saya, tanya istri saya. Kalau saya lagi sibuk atau HP saya bunyi, siapa saja yang dekat dengan HP saya berhak untuk terima. Tolong terima dulu siapa itu. Kejujuran menjadi landasan kepercayaan satu sama lain. Betul. FYI bagus. Hentikanlah kebiasaan saling membohongi. Wih, hentikan. Katakanlah yang benar. Karena masing-masing merupakan anggota. Dan apabila kita saling membohongi, kita merugikan diri sendiri. Betul. Jadi lebih baik ayo kita jujur. Nggak ada bohong. Hidup itu ringan, saudara. Hidup itu enak kalau kita seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan suka orang jujur. Nggak perlu kita takut. Nggak ada rahasia. Jangan kita jadi agennya iblis. Untuk kita dipakai untuk saling mendustai. Roh Kudus menolong kita untuk kita hidup benar di hadapan Dia. Puji Tuhan. Ada pertanyaan dari Lapas Semarang. Oh, silakan. Chat. Oh, di chat. Coba ya saya baca ya. Ya. Maaf, mau bertanya. Kalau sudah bercerai, sudah dapat surat cerai, boleh nikah lagi nggak? Tanya lagi. Nggak bisa dijawab di sini ya, karena kita ini kurang ajar. Bayangkan kalau saya jawab boleh. Wah, ayo semuanya cerai terus kawin lagi semuanya. Nah, oke ya. Martapura. Secara duniawi mungkin boleh, tapi Tuhan tidak pernah menyukai perceraian. Nggak bisa juga secara duniawi. Pokoknya Tuhan benci perceraian. Titik. Nggak usah dibahas. Ya, ingat loh. Oke, yang masih ngotot ya soal cerai itu, baca itu Matius 1 ayat 6. Supaya saudara tahu itu. Coba baca itu Matius 1 ayat 6. Bukakan itu. Ada yang tanya lagi, bagaimana jika kejujuran kita akan menghancurkan kehidupan beberapa orang atau kelompok tertentu yang menikmati hasil ketidakjujuran? Ya ini kasusnya FS itu di Indonesia. Ketidakjujurannya itu dinikmati oleh banyak orang. Ya harus dibuka. Bagaimana jika hal ini menjadi beban pikiran kita? Ya kalau memang kita yang bersalah, kenapa harus jadi beban pikiran? Kan itu sudah merugikan banyak orang. Ya harus terima konsekuensinya. Karena Tuhan itu adil. Ya, Isai memperanakkan Raja Daud.
Memang bapaknya Daud itu namanya Isai, bahasa Inggrisnya Jesse. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ini ganjalan, ini ganjalan. Batsheba yang dinikahi Daud dan punya anak Salomo. Ingat, Batsheba sudah jadi istri sah Daud dan punya anak Salomo. Tetapi arsip surga nggak bisa dihapus bahwa Batsheba itu istrinya Uria. Nah, tolong jawab sendiri yang tanya-tanya tadi. Kalau saya cerai boleh kawin lagi nggak? Jawab sendiri lewat Matius 1 ayat 6. Jadi ganjalan nggak di hidup Daud? Dia sudah menikah dengan Batsheba, sudah punya anak. Tapi statusnya Batsheba bukan istri dia, tapi istri Uria. Bayangkan, ketika Matius menulis ini, kisah aslinya sudah lewat 2000 tahun. Dan hari ini kita baca, sejak ditulis oleh Matius, itu juga 2000 tahun yang lalu. Berarti sudah 4000 tahun kurang lebih. Arsip surga tetap Batsheba itu istrinya Uria. Nah, jawab sendiri. Kalau saudara nekat cerai mau menikah lagi, ganjal itu saudara. Maaf. Nah, sekarang yang bertanya ini, bagaimana jika kejujuran kita akan menghancurkan kehidupan beberapa orang atau kelompok tertentu yang menikmati hasil ketidakjujuran? Bagaimana jika hal ini menjadi beban pikiran kita? Harus diterima. Kolose 3 ayat 25. Kolose 3 ayat 25. Inilah Papa kita yang luar biasa sikap keadilannya. Kolose 3 ayat 25. Berapa terjemahan boleh? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Karena Yahweh tidak memandang orang, nggak pandang bulu, nggak pilih kasih. Ayat. Sebab orang yang berbuat salah akan menerima balasan atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak ada yang dikecualikan. Terima kasih. Papa kita nggak punya perkecualian. Ya, PS. Dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang muka. TSI. Tetapi Yahweh akan menghukum setiap orang yang melakukan hal yang tidak jujur. Ngomong tidak jujur lagi. Saya ulangi TS. Tetapi Yahweh akan menghukum setiap orang yang melakukan hal yang tidak jujur. Dan Yahweh tidak pandang muka. Hebat sekali. Dari Timor Leste. Lebih baik jujur walaupun pahit rasanya daripada menerima manis dari kebohongan. Oh, betul sekali. Jelas sudah semuanya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.